Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfeni Latifah Ainul Zahra. Saya di sini sebagai moderator dari presentasi kelompok 5. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pemahaman Rukun Iman sebagai Pembentukan Akhlak Pribadi Muslim yang akan disampaikan oleh rekan dan rekanita. Kepadanya persilahkan. Yang pertama, iman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan dengan yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan dengan yakin akan keesaannya, baik dalam perbuatannya menciptakan alam, makhluk seluruhnya, maupun dalam menerima ibadat segenap makhluknya. Kemudian juga membenarkan dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna, suci dari segala sifat kekurangan, dan suci pula dari menyerupai segala yang baru atau makhluknya. Sebuah pembenaran yang terrealisir dalam hati, lisan, dan amal perbuatan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti meninggalkan segala bentuk penghambaan, bersandar menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk aktivitas kehidupan, baik yang bersifat lahir maupun batin, jasmaniah maupun rohaniah, semua hanya ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan tujuan dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang berkenaan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup tidak berkehendak kepada selainnya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Bukankah tidak ada orang yang memberikan syafaat di hadapannya tidak dengan seizinnya? Ia mengetahui apa yang di hadapan manusia, apa yang di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmunya kecuali apa yang dikehendakinya. Pengetahuannya meliputi langit dan bumi. Memelihara kedua makhluk itu tidak berat baginya. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat di atas menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang dapat disembah. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercipta di dunia adalah bukti kekuasaannya, yaitu dengan cara kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab malak yang memiliki arti pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Malaikat diyakini sebagai makhluk surgawi, diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis tersebut berbunyi, minal jann wa khuliqa nuri minal malaika khuliqati wassalamu alaihi lahi wa sallallahu rasulu qalat Aisyah
an lakum wasifu mimma adama wa khaliqa nari mimmarij, yang artinya malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari campuran api dan Adam diciptakan dari tanah. HR Bukhari. Malaikat memiliki peran seperti memuji Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan hukum Islam. Islam bahkan tidak memiliki referensi grafik atau simbolik dari malaikat. Namun demikian, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk indah yang bersayap. Malaikat membentuk hierarki dan tatanan kosmik yang berbeda. Malaikat juga tidak makan ataupun minum, tidak memiliki amarah dan tidak pernah lelah. Dalam suatu riwayat hadis, falamma aidihum la tusila ilaihi nakiruhum aujasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut. Yang artinya, maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan mereka takut terhadap mereka. Malaikat itu berkata, jangan takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Allah kepribadian Muslim dengan mengenal para malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang Muslim yang akan termotivasi untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Misalnya dengan meyakini bahwa malaikat yang bertugas Kitabullah adalah firman Allah yang diwahyukan kepada para utusan Allah. Para utusan Allah yaitu rasul-rasul dan nabi-nabi. Ada yang berupa suf atau lembaran-lembaran, ada juga yang berupa kitab. Seperti yang kita ketahui, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita harus percaya bahwasanya kitab itu diturunkan langsung dari Allah? Karena seperti dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pula yang menjaganya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim tentunya harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu tidak ada campur tangannya dari makhluk lain dalam segi pembuatan atau penyusunannya. Seperti itu. Bagaimana kita meyakini dan mengimani kitab-kitab Allah adalah dengan mempelajarinya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, memperindah bacaannya seperti untuk belajar tajwid, belajar makhrajul huruf, dan mempelajari ulumul Quran agar tidak salah dalam mengartikan tafsir dan yang lainnya. Sudah pasti bagi orang yang telah belajar dan mengamalkan isi Al-Quran, hidupnya tidak akan penuh dengan masalah karena jawaban dari masalah-masalahnya ada dalam Al-Quran. Mengapa Allah menurunkan kitab-kitab sedangkan Allah telah mengutus para manusia-manusia pilihan? Jawabannya adalah manusia-manusia pilihan Allah itu bersifat fana atau akan wafat juga, sama seperti kita, karena mereka juga manusia. Sedangkan kitab atau tulisan itu tidak akan hilang sampai kiamat. Maka dari itu, pelajarilah Al-Quran sebelum terlambat. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul Allah atau utusan-utusan Allah. Seperti yang kita ketahui, Rasul dan Nabi itu ada banyak. Ada yang menyebutkan jumlahnya 124.000 dan Rasul 313. Namun yang wajib kita ketahui hanya ada 25. Mereka adalah utusan-utusan Allah, namun juga manusia biasa. Bedanya mereka diwahyukan dan diembankan amanah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah.
Sifat-sifat yang wajib ada pada utusan-utusan Allah adalah fatonah, cerdas. Nabi dan Rasul tidak mungkin bodoh. Kedua, tablik. Nabi dan Rasul selalu dan pasti akan menyampaikan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada dirinya. Yang ketiga, ada sidik, bahwasanya benar yang dikatakan, semua yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul itu pasti benar, tidak akan berbohong. Yang keempat adalah amanah, bertanggung jawab. Nabi tidak akan melakukan atau mengatakan sesuatu tanpa bertanggung jawab. Seperti itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, amana rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Rasul Muhammad mengimani apa yang diturunkan kepadanya. Amana rasul bima unzila ilaihi wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Maka dari itu kita orang-orang beriman wajib meyakini Rasul adalah utusan-utusan Allah. Rukun iman kelima adalah iman kepada hari akhir, yaitu disebut juga dengan Al-Ba'ats. Al-Ba'ats adalah hari kebangkitan manusia, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur dalam bentuk jasad. Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama-sama untuk selanjutnya akan ditimbang segala kebaikan dan keburukannya yang telah dilakukan selama di dunia. Selanjutnya, nama lain dari hari kiamat diantaranya ada Yaumul Kiamah, Yaumul Hisab, Yaumul Ba'ats, dan Yaumul Jamaah, serta yang lain-lain. Kita sebagai umat muslim harus meyakini adanya hari kiamat, sebagaimana telah Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Pada surah Al-Qari'ah tersebut Allah menjelaskan bahwa manusia setelah hari kiamat akan ditimbang segala amal dan buruknya sebagaimana yang telah dilakukannya selama di dunia. Barang siapa yang melakukan hal-hal buruk, maka ia akan dicampakkan ke dalam api neraka, sedangkan yang berbuat hal baik maka akan mendapatkan balasan surga. Hikmah dari meyakini adanya hari akhir adalah diantaranya kita sebagai umat muslim akan yakin bahwa Allah akan memberikan balasan atas segala yang telah kita lakukan selama di dunia. Selain itu, percaya kepada hari akhir akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu mengingatnya dalam keadaan apapun, sehingga kita akan selalu mengerjakan amal-amal baik. Dan tak lupa pula kita juga akan selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk rukun iman keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir. Iman kepada takdir adalah artinya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita atau segala sesuatu yang kita dapatkan adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat muslimin hanya bisa menerima serta berusaha dan bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Iman kepada takdir juga berarti bahwa kita tidak boleh lupa bahwa segala hal yang datang kepada hidup kita adalah dari Allah, termasuk hal buruk sekalipun. Karena hal buruk yang datang kepada hidup kita pasti membawa hikmah di dalamnya. Dan kita juga harus ingat bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melewati batas kemampuan hambanya. Perwujudan pemahaman iman kepada takdir akan membuat kita selalu memiliki sifat yang optimis dan akan terus berjuang. Karena tidak akan kita dapatkan sesuatu yang kita inginkan jika kita hanya menggunakan doa tanpa berusaha. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang berarti, dan sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menggunakan ukurannya. Itu berarti bahwa segala sesuatu telah diciptakan dan telah diporsikan kepada kita sebagai umat manusia. Dan tugas kita sebagai umat manusia hanyalah bertawakal serta berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Alfiani Latifah Ainul Zahra sebagai moderator dari presentasi kelompok 5 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.